Ya, kita mulai saja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal islam aqidah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqillah bi arsyitati wa anwa'i mukhtalifah wa bidzalika aujaba alainal ukhuwah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah amma ba'du. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, juga adik-adik, para tamu-tamu Allah, para tamu-tamu Rasulullah, semoga semuanya senantiasa ada dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul bersama menikmati indahnya beribadah di Masjid Nabawi ya. Sekali lagi mudah-mudahan ibadah kita baik yang telah, yang sedang dan yang akan kita laksanakan senantiasa ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga cita-cita kita juga semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kumpulan seperti ini saya ulangi, pertama untuk silaturahmi. Satu sama lain kita saling mengenal insyaallah. Bersama-sama kita hari ini di Masjid Nabawi, mudah-mudahan jadi jalan kita bisa bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadi media informasi. Dikhawatirkan ada informasi mendadak, perubahan, ya, seperti di agenda jadwal audhah itu kan tidak menentu. Maka dengan perkumpulan seperti ini, alhamdulillah ada informasi begitu. Sekaligus juga tentu sebagai evaluasi. Dikhawatirkan ada yang sakit, tolong info ke kami. Seandainya memang perlu penanganan, tentu kami bisa berkoordinasi dengan tim yang ada di sini. Ya. Kalaupun ada masalah lain di kamarnya atau fasilitasnya, silakan info ke kami. Selain juga tadi ada kajian duha sedikit. Baik, singkat saja Bapak Ibu, saya ingin bicara sebuah kisah. Jadi ada sebuah kisah, ada orang Arab Badui, orang Bedawi, orang Arab pedalaman, yang bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, mata sa'ah. Ya Rasul, kapan datangnya kiamah? Ini pertanyaan tidak tanggung-tanggung, Bu. Ini bertanya tentang kapan kiamah akan terjadi. Kira-kira apabila pertanyaan ini diarahkan kepada kita, kepada Pak dosen misalkan, mahasiswa nanya Pak dosen, maaf, kiamah itu kapan ya kejadiannya? Kira-kira bisa menjawab? Ya, karena kita baca Al-Quran dalam surah Luqman 34, Innallaha indahu ilmu sa'ah. Hanya Allah yang tahu kapan terjadinya kiamah. Artinya kapan tahunnya, kapan bulannya, kapan minggunya, kapan harinya. Meskipun disebut hari Jumat, tapi Jumat yang mana? Ya, kita tidak ada yang tahu. La ya'lamuhunna illallah. Hanya Allah saja yang tahu kapan terjadinya kiamah. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku ulama, meskipun dia pakai udeng-udeng gede, pakai gamis, terus ngomong bahwa kiamat akan terjadi bulan Januari misalkan, maka kita ini wajib tidak percaya. Wajib tidak percaya. Makanya dulu pernah kejadian kan? Ada yang ramal kan? 2012, tanggal 12, bulan 12. Jadi enggak? Makanya tanggal 13 itu ada yang bikin status di Pacebok ya, belum ada TikTok waktu itu. Belum ada TikTok. Ya. Apa statusnya? Orang Jampang. Wayahna ka warga masyarakat anu parantos ngalaksanakeun kiamah poe kamari, tilasna beresan deui. Jadi tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Tapi apa jawaban baginda Nabi? Apa jawaban baginda Rasul? Jawabannya adalah ma'adadtalaha. Apa yang kamu siapkan untuk menghadapi kiamah? Ini tentu pertanyaannya mengarah ke kita Bapak Ibu. Apa yang bisa kita banggakan?
sehingga kita bakal selamat dari huru-hara kiamah. Seperti hanya mati itu pasti, kullu nafsin dha'iqatul maut, tapi ketika ditanya ma'adadalaha, punya persiapan apa kita untuk menjemput kematian yang indah? Apakah yakin mati kita husnul khotimah? Apakah sholat kita yang bisa kita banggakan? Apakah puasa Ramadan kita yang kadang sampai hari ini banyak yang belum dikodok? Bukan kita, maksudnya ibu-ibu yang lain. Ya, ibu-ibu yang lain maksudnya. Ya. Ya. Apakah sodakoh kita yang kadang-kadang saya pribadi kalau sodakoh hari Jumat itu sudah disetting di rumah, itu uang yang dibawa itu disetting ya supaya enggak salah masukin ke kotak amal begitu. Ya. Apakah tolab ilmu kita? Ya. Maka saya kira kalau kita bayangkan ini belum ada yang pantas, belum ada yang layak. Ya, berkunjung ke makam Nabi, mungkin kita ini belum tentu. Ya. Lalu apa jawaban orang Arab tadi? Sama ternyata kayak kita Bapak Ibu. Ma'adatu kasiru sholatin. Ya Rasul, sholatku sedikit. Udah sedikit sholatnya, kadang-kadang kurang khusyuk. Ya Rasul, sedekahku sedikit. Ya, ibadahku sedikit. Tapi kata orang Arab, aku punya modal ya Rasul. Aku punya bekal. Apa modalnya? Apa bekalnya? Uhibbullaha wa rasulah. Aku cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa tanggapan baginda Rasul? Rasul mengatakan, anta ma'a man ahbabda. Kamu akan bersama-sama dengan yang kamu cinta. Ai almar'u ma'man ahaba. Seseorang yang punya cinta, dia akan bersama-sama dengan yang ia cinta. Makanya mudah-mudahan kita duduk di sini, pekerjaan kita tinggalkan, keluarga kita tinggalkan, anak cucu kita tinggalkan. Ini adalah dasarnya karena kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya itu harus di atas segala-galanya. Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ini saya tanya ibu-ibu. Kalau ada pertanyaan begini, Bu, lebih cinta kepada Nabi apa cinta sama suami? Suami kata ibu. Tanpa beban ya jawabannya ya. Nggak boleh suami, saya masih tanya kepada Nabi kata ibu. Ya, lebih cinta sama suami. Nah, memang ini tidak bisa dibandingkan ya. Mesti cinta kita itu lebih cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bisa jelaskan alasannya. Cuma ini karena kan terlalu panjang waktunya. Jadi intinya cinta kita kepada Allah dan Rasulnya harus di atas segala-galanya. Karena kalau tidak demikian belum sempurna keimanan kita. Seperti ungkapan Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu. Langsung oleh Nabi diluruskan. Ya, jadi tidak sempurna keimanan seseorang selama Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibanding keluarganya, istrinya, anaknya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau memang kita cinta, apakah cinta kita hanya kata-kata? Maka ini butuh bukti. Saya sebutin ya, semuanya udah paham. Ini fungsinya hanya saling mengingatkan saja. Pertama, kalau cinta harus kenal. Itu penting. Ya, jangan ditanya artis, siapa yang belum punya anak? Langsung Dimas Seto. Pas ditanya keluarga Nabi. Nah, jadi beli buku sejarah Nabi Muhammad. Yang punya rezeki bagi anak yatim, ya beliin buku-buku sejarah Nabi itu. Kemudian, jadi ada hadis sahih, ma ilmu kabihada Rasul, sejauh mana pengetahuanmu tentang Rasulullah begitu. Yang kedua, kalau cinta harus ingat. Kalau cinta harus ingat. Ya, minimal dengan baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau pakai Sayyidina silahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Minimal dengan sholawat. Ya. Atau kalau punya rezeki, datang ke makam Rasul. Datang ke kota kelahiran Rasul, Mekah. Datang
ke mana? Ke Madinah yang disebut dengan kotanya Nabi. Itu ya. Satu apa? Kenal. Dua, ingat. Yang ketiga, rindu. Jangan hilangkan rasa rindu kita ya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saya jamin, saya yakin bahkan mereka yang bisa datang ke sini adalah yang tidak pernah menghilangkan kerinduannya dalam hati. Saya kalau lagi bikin status ini, para kiai pada komen, doakan saya ya, sampaikan salam saya, sudah ada absen di sini. Pagi ini aja udah lebih 10 yang minta didoakan, disampaikan salam. Ini kan jadi kita ini, alhamdulillah kita rezeki, mohon maaf ya Pak, uang mungkin nggak punya, ya. Tapi alhamdulillah punya kesempatan buat berkunjung ke sini. Betul, karena saya setiap ke sini saya nggak pernah ongkos pribadi. Dan bukan hal yang mudah buat saya untuk seperti para ibu ya, yang bisa berangkat misalkan setiap tahun sekali dengan biaya sendiri, itu mungkin kalau secara pribadi saya nggak mampu, nggak mampu. Makanya ketika lihat para kiai yang levelnya di atas kami itu, para guru-guru kami, Ustaz tolong sampaikan salam kami, disitulah muncul rasa syukur yang luar biasa. Alhamdulillah bisa dipermudah, bisa berkunjung ke sini. Rindu itu. Kemudian yang keempat, kalau cinta itu harus siap berkorban. Nah ini insya Allah pengorbanan kita nih, jam 3 atau mungkin sekarang nih, panas nih. Bahkan sebentar lagi kita mau jalan. Ini juga dalam pembuktian. Ini ada cerita begini Bu. Saya punya tetangga nih, beda kampung. Dia umroh, tapi bukan dengan travel kami ya. Pulang umroh dia keliling kampung. Dia cerita, kapok saya umroh. Kapok saya umroh itu. Ini kan ironis ya. Ketika diperdalam, kenapa bisa mengatakan kapok? Dia bilang umroh itu bahasanya, bahasa Sundanya, kantun, kamahal ongkosna, didituna teh lelempangan unggul. Nah ini, berarti ini kan dia berangkat tanpa pengetahuan, tanpa ilmu. Ini luar biasa, ya. Ini di kampung, saya benar jadi saksi ya. Tapi ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain kecuali hanya menjelaskan ke yang lain bahwa umroh ini begini. Mungkin yang mereka maksud seperti yang akan kita lakukan pagi ini. Kita mau jalan nih, dia mungkin tidak tahu maksudnya apa. Ya jalan kan, mungkin pegel dan lain sebagainya, sehingga dia bilang kapok gitu. Padahal yang kita kunjungi itu adalah tempat-tempat bersejarah, bahkan bisa jadi tempat yang pernah diinjak oleh kaki Nabi Muhammad SAW. Yang kita kunjungi ini bukan tempat biasa. Ya, sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad itu jadi mulia. Hari Senin, jadi hari kelahiran Nabi, jadi mulia. Nabi tidak dilahirkan Ramadan, Bu. Tapi dilahirkan bulan Rabiul Awal. Nanti kalau dilahirkan Ramadan, takutnya ada anggapan Nabi Muhammad mulia karena memang lahirnya bulan mulia, bulan Ramadan begitu. Ya, apapun yang dikaitkan dengan Nabi, termasuk kita, umat, ketika disandingkan dengan nama Muhammad menjadi umat yang mulia dibanding umat yang lain. Mekah dan lain sebagainya begitu. Yang keberapa tadi? Yang keempat, siap berkorban. 1, kenal. 2, ingat. 3, rindu. Ya, nanti kita buktikan di raudhah kerinduan kita itu dengan doa-doa terbaik kita. Kemudian yang keempat, siap berkorban. Ya, siap berkorban. Dulu sahabat kalau ingin ketemu Nabi, perjuangannya luar biasa. Apalagi kita mengenal Uwais Al-Qarni kan, dan lain sebagainya. Bahkan, ya, yang kelima, tanda cinta itu adalah itba'us sunnah, mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Seperti hanya kita berkunjung kemana, ke Kuba, berkunjung ke Jannatul Baqi, puasa Senin dan Kamis dan lain sebagainya. Sunnah, man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menjalankan sunnah-sunnahku, maka dia bukti cinta kepadaku, dan siapa yang cinta kepadaku nanti akan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, untuk pagi ini itu saja, meskipun singkat tapi insya Allah bermanfaat khususnya untuk pribadi saya dan juga umumnya untuk kita semuanya. Bapak Ibu, ada pertanyaan? Cukup ya. Dan khusus untuk para alumni yang dulu bersama kita dan hari ini sudah tiada ya. Di antaranya suami dari Ibu Hajah Reni, dulu juga menginap di di Al-Riz, dan katanya sekamarnya sama lagi yang itu ya. Itu nggak pernah kami ini ya. Nggak setting, saya nggak juga nggak ngeh malahan ya.
Ternyata beliau kamarnya dulu dengan bapak di situ. Juga doa untuk alumni yang lain yang sudah meninggal, kita khususkan baca Fatihah sama-sama ya. Ya, untuk para alumni yang sudah meninggal, kita kirim Fatihah, insya Allah Fatihah kita bacakan khairum minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Ya, khususan ila ahlil kubur, Bapak rahmat. Jami alumni. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi. Nas'alukal ijabah bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau mengundurkan diri ini tidak ikut? Ikut, oke. Hah? Wah, bercanda. Oh iya, insya Allah kita doakan nanti ya. Di Laudo juga kita doa ya. Jadi kita doa itu buat pribadi juga buat sama-sama. Oke. Oke. Syukran. Thank you. Pak bisa lawan Pak? Hah? Bisa hadapin Pak? Akan sih. Sudah selesai, baru dia seperti seolah-olah mengusir. Ya, alhamdulillah. Apa? Ke kanan lah.